Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko, di dalam kanal YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru terkait video pembelajaran sejarah, pembahasan soal-soal sejarah, hingga pemanfaatan media pembelajaran sejarah. Nah, di dalam video ini saya akan membahas soal sejarah SNMPTN Soshum tahun 2008, khususnya paket 1. Oke, kita langsung saja menuju ke soal pertama. Soal pertama, salah satu perkembangan yang disebut di bawah ini melatar belakangi perluasan kekuasaan bangsa Eropa di dunia, yaitu A. Revolusi industri yang dimulai di Inggris, B. Revolusi teknologi di Amerika, C. Peningkatan perdagangan komoditi bahan mentah di pasar internasional Eropa, D. Intensitas perdagangan antar para pedagang Eropa di Asia, atau E. Revolusi Prancis. Nah, menurut kalian jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 yang mana nih teman-teman? Oke, kita buka bersama-sama ya. Jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman, yaitu revolusi industri yang dimulai di Inggris gitu ya. Jadi, kemajuan perekonomian di daratan Eropa itu diawali oleh revolusi industri nih teman-teman di Inggris ya. Jadi revolusi industri itu sendiri adalah perubahan, perombakan dan pembaharuan secara radikal dan cepat di bidang penanganan dan teknik yang terjadi di Eropa, terutama di Inggris pada abad ke-18. Kemajuan ini mendorong mereka melakukan perluasan kekuasaan ke seluruh dunia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Sarekat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan Budi Utomo, karena Sarekat Islam A. Lahir lebih dulu daripada Budi Utomo, B. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam, C. Bergerak dalam bidang ekonomi, D. Mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak kurang mampu, E. Lebih terbuka dalam menerima anggotanya tidak terbatas bagi orang Jawa bersifat kerakyatan gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat menurut kalian yang mana teman-teman? Sudah dapat jawabannya? Kita buka bersama-sama ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman, yaitu lebih terbuka ya dalam menerima anggotanya. Loh, memangnya ada apa nih dengan Budi Utomo? Apakah mereka lebih tertutup? Oke ya, kita bahas bersama-sama. Jadi, berdasarkan Kongres Sarekat Islam tahun 1913, tujuan organisasi ini bukanlah menjadi partai politik teman-teman, tapi menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Indonesia. Sifatnya lebih demokratis gitu ya. Jadi keanggotaannya itu lebih terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, membuatnya menjadi organisasi yang massa yang sangat besar teman-teman. Sampai di tahun 1911 itu jumlahnya hampir puluhan ribu gitu ya. Kemudian organisasi ini juga nanti berbeda dengan Budi Utomo yang ruang geraknya itu hanya terbatas pada orang-orang Jawa saja dan Madura gitu ya. Jadi secara keanggotaannya dalam menerima anggota gitu ya, Sarekat Islam jauh lebih demokratis nih teman-teman. Tidak hanya menerima orang-orang yang berasal dari Jawa ataupun Madura saja. Seperti itu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Pada tahun 1961 di wilayah Vietnam Selatan muncul gerakan perlawanan terhadap pemerintah Vietnam Selatan dan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama A. Viet Minh, B. Viet Cong, C. Vietnam Dok Lap, D. Phu Nguyen Giap, E. Vietnam Liberation Front. Untuk soal nomor 3 nih, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman menurut kalian? Dan jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, yaitu Viet Cong gitu ya. Jadi pada tahun 1961 rakyat Vietnam melakukan gerakan perlawanan terhadap Vietnam Selatan dan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Viet Cong gitu ya. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah menetapkan deklarasi Juanda mengenai batas laut gini ya, batas laut teritorial Indonesia. Salah satu dasar pokok pertimbangan penetapan wilayah perairan adalah A. Wilayah Indonesia disatukan dengan laut. B. Batas paling timur Indonesia adalah Pulau W. C. Keutuhan teritorial dan perlindungan kekayaan negara Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. D. Batas paling selatan Indonesia adalah Pulau Miangas. E. Penggunaan bahasa Indonesia atau Melayu sebagai lingua franca dari Sabang sampai Merauke. Nah, menurut kalian untuk soal nomor 4 jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman gitu ya.
Di sini kan kita ada satu ini ya, kata kunci penting di sini yaitu mengenai batas laut teritorial nih teman-teman. Jadi mohon maaf ya, ini ada kekeliruan penulisan, ini harusnya laut teritorial Indonesia gitu ya. Nah, jadi sudah pasti dong kalau misalkan ini berkaitan dengan laut, harusnya opsi-opsi yang tidak ada kaitannya dengan yang bersifat laut gitu ya, batas-batas laut teritorial Indonesia, maka itu kurang tepat. Contohnya misalkan untuk yang opsi E nih ya, ini kurang tepat nih teman-teman. Kenapa? Karena ini kan membahas mengenai penggunaan bahasa gitu ya. Jadi kurang tepat. Nah, kenapa C gitu ya? Jadi memang di dalam Territorialisme Maritim Kringen Ordonnansie tahun 1939 memang menetapkan lebar wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah di pantai-pantai masing-masing pulau di Indonesia. Hal itu menyebabkan di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang membahayakan kepentingan bangsa Indonesia nih teman-teman. Sebagai sebuah negara kesatuan ya, maka hal itu membuat pemerintah Indonesia menetapkan deklarasi Juanda yang mengenal batas laut teritorial pada tanggal 13 Desember 1957, yaitu menetapkan batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar Indonesia. Jadi agak lebih panjang gitu ya kalau misalkan berdasarkan hukum kolonial nih kan, ini sudah ada tahun 1939 gitu ya. Hanya 3 mil nih, maka akhirnya di tahun 1957 itu disepakati gitu ya menjadi 12 mil dari garis dasar pantai pulau yang terluar. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah C untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia atau yang disingkat dengan GAPI pada tanggal 4 Juli 1939 dicanangkan A. Indonesia Bersatu, B. Indonesia Merdeka, C. Indonesia Raya, D. Indonesia Berparlemen, atau E. Indonesia Berbendera Merah Putih. Mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat nih menurut konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D teman-teman, Indonesia Berparlemen. Ini sangat identik sekali dengan yang namanya GAPI teman-teman. Ya, jadi memang pada Kongres GAPI tanggal 4 Juli 1939 diputuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib sendiri serta kesatuan persatuan Indonesia atas aksi Indonesia Berparlemen gitu ya. Jadi intinya sih orang-orang Indonesia itu minta untuk diberikan hak dalam bersuara di parlemen, atau kalau sekarang itu ya DPR gitulah teman-teman ya, di zaman Belanda gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora kepada seluruh rakyat dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Salah satu pokok Trikora adalah A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, B. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia, C. Perkuat persatuan bangsa, D. Hancurkan Nekolim, E. Tingkatkan semangat perjuangan. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang menurut kalian yang mana nih teman-teman? Jadi kalian harus ingat gitu ya, harus ingat dan harus paham tentang isi-isi daripada Trikora, Trikomando Rakyat gitu ya, atau 3 komando rakyat. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Oke, kita lihat gitu ya isi daripada Trikora nih teman-teman. Jadi kan yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara Papua bikinan kolonial Belanda. B. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Dan C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Jadi itu adalah isi daripada 3 komando rakyat gitu ya yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Jadi kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau kalau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Dengan tugas utamanya apa nih? A. Mengusir orang-orang Belanda, B. Memperjuangkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya, C. Mencaplok perusahaan-perusahaan Belanda, D. Mempersiapkan pemerintahan yang demokratis, E. Membentuk Laskar Rakyat. Tugasnya PPKI ini teman-teman, apa ya kira-kira ya? Dan jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman, yaitu mempersiapkan pemerintahan yang demokratis gitu ya. Di sini kan sudah jelas gitu ya, namanya saja Panitia Persiapan gitu teman-teman, Kemerdekaan Indonesia. Indonesia ini kan adalah sebuah negara gitu ya. Pasti kan sebuah negara itu butuh sebuah pemerintahan teman-teman. Jadi sebelum merdeka ini kita nggak boleh
hanya sekedar menyampaikan, kita sebagai negara merdeka, tapi kita nggak ada persiapan sama sekali gitu ya. Jadi perlulah dibentuk sebuah panitia khusus untuk mempersiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Lanjutan daripada BPU PKI ini teman-teman. Jadi sudah jelas ya, ini adalah mempersiapkan teman-teman. Ini kan ada kata-kata persiapan, otomatis ini juga ada mempersiapkan juga teman-teman gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 7 ini adalah yang opsi D teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia menegaskan politik luar negeri yang bebas aktif dengan menjadi anggota PBB, yaitu pada tanggal 28 September 1966, dan juga memulihkan hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara A. Filipina, B. Malaysia, C. Singapura, D. Sri Lanka, atau E. India. Kira-kira gimana nih teman-teman? Ini kan Indonesia menegaskan politik luar negeri bebas aktif gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, Malaysia. Jadi ini ada kaitannya dengan peristiwa konfrontasi dengan Malaysia ya. Ingat ya, kan kita juga pernah berseteru dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Jadi kenapa kok kita berseteru gitu ya? Memang pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia itu pernah menyatakan diri keluar daripada PBB. Alasannya kenapa? Karena Malaysia itu terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB gitu ya, meskipun tidak tetap gitu ya. Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menjadi anggota PBB nih teman-teman, karena kan memang sudah ada perubahan gitu ya, perubahan pemimpin ya dari Pak Karno ke Pak Harto. Jadi perlulah dirasa untuk menjalin hubungan yang setidaknya lebih baik lah ya daripada pada masa Orde Lama itu ya. Jadi kita itu berseterunya dengan Malaysia teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Konsekuensi dari penerapan dui fungsi ABRI pada tahun 1984 adalah bahwa hampir semua gubernur berlatar belakang militer. Salah satu provinsi yang tidak mempunyai gubernur yang berlatar militer adalah gubernur dari A. Sumatera Selatan, B. Kalimantan Selatan, C. Sulawesi Selatan, D. Bali, E. Nusa Tenggara Timur. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Kira-kira gubernur dari provinsi mana ya yang tidak berlatar belakang militer? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, dari provinsi Bali. Siapakah dia? Jadi Bali pada waktu itu dipimpin oleh seorang bernama Ida Bagus Mantra. Beliau ini adalah guru besar bidang sastra Universitas Udayana Bali gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tujuan petisi Sutarjo yang diajukan di False Card adalah A. Menuntut perlakuan yang sama dengan bangsa-bangsa asal Cina dan Belanda, B. Penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia, C. Agar penjajah Belanda tidak melakukan diskriminasi terhadap bangsa Indonesia, D. Menuntut kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh bangsa Indonesia, E. Menentang kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge yang sangat menekan pergerakan rakyat Indonesia. Nah, mana nih kira-kira nih petisinya Pak Sutarjo gitu ya, yang diajukan di False Card yang paling tepat nih dari opsi yang ada. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B teman-teman, yaitu adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa Indonesia. Ya. Tujuannya sama nih teman-teman, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka. Kan di sini ada kata-kata untuk menyerahkan kekuasaan gitu ya. Jadi kan bangsa Indonesia itu diminta untuk menentukan nasibnya sendiri teman-teman, bukan berada di bayang-bayang pemerintah kolonial Belanda itu ya. Jadi selaku wakil Persatuan Pegawai Bestur atau PPB, Pak Sutarjo ini dalam False Card, bagi kalian yang mungkin belum mengenal False Card itu seperti Dewan Rakyat. Kalau sekarang sih seperti DPR itu teman-teman, yang tugasnya adalah menyusun sebuah undang-undang gitu ya, atau sebuah peraturan yang berlaku di wilayah Hindia Belanda. Jadi inti daripada petisi Sutarjo adalah pemberian status otonom nih teman-teman kepada rakyat Indonesia meskipun tetap dalam lingkungan kerajaan Belanda. Jadi menurut Sutarjo ini, kalau kita itu benar-benar merdeka, lepas daripada pemerintah kolonial Belanda, mungkin belum bisa lah ya, tetapi kita itu diminta untuk bisa menentukan nasibnya sendiri meskipun kita tetap berada di bawah naungan pemerintah atau khususnya kerajaan Belanda. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang B teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11 ya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil di Hindia Belanda, pemerintah kolonial waktu itu telah mendirikan beberapa sekolah kejuruan, antara lain
A. Middelbaar Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau yang disingkat MOSVIA, atau B. Algemene Middelbare School atau AMS. Ada juga Hollands Inland Schools atau yang biasanya dikenal dengan HIS ya. Kemudian ada Meerwijkgebreid Lagere School atau MULO. Kemudian ada yang E adalah Lyceum. Kira-kira sekolah yang sesuai dengan yang diminta oleh soalnya ini yang mana teman-teman? Dari opsi A sampai opsi E. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A teman-teman, yaitu MOSVIA. Oh, kenapa kok MOSVIA gitu ya? Jadi di sini kan ada kata-kata sekolah kejuruan nih teman-teman. Jadi sekolah-sekolah yang memang didirikan itu sudah fokus untuk mendidik peserta didiknya itu untuk menjadi profesi-profesi tertentu gitu loh ya, karena namanya sekolah kejuruan gitu ya, bukan sesuatu sekolah yang umum. Kalau misalkan sekarang itu seperti SMA gitu, tapi kalau sekolah kejuruan jelas ya, yaitu adalah SMK. Sudah jelas nih, kamu masuk SMK otomotif, berarti nanti kamu keluar daripada SMK otomotif itu nanti diarahkan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil di bidang otomotif gitu ya. Jadi sekolah yang memang sudah dikhususkan untuk profesi tertentu gitu ya. Jadi MOSVIA ini di sini kan ada kata-kata Ambtenaren gitu ya. Ambtenar itu dalam bahasa Belanda itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pegawai gitu ya, pegawai negeri gitulah ya. Jadi memang MOSVIA ini ditujukan untuk mencetak pegawai-pegawai pemerintahan atau orang-orang Indonesia atau orang-orang orang-orang Hindia Belanda Bumi Putra untuk bekerja di pemerintahan Belanda itu ya. Posisinya di tahun 1900-an nih teman-teman. Kalau untuk AMS ini bukannya, ini masih kalau tidak salah setingkat SMA lah ya AMS ya. Kemudian ada HIS gitu ya, kemudian ada MULO tingkat SMP gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A ya, karena di sini ada kata-kata sekolah kejuruan nih teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12 gitu ya. Nah, nomor 12 ini untuk mengatasi kekalutan konstitusional pada tahun 1957, Presiden Soekarno menginginkan terbentuknya kabinet kaki 4, yaitu pemerintahan yang terdiri dari wakil-wakil partai-partai besar. Salah satu partai besar yang dimaksud adalah ANU, BPSI, B Partindo, DPNI, dan EPSSI. Mana nih teman-teman? Kira-kira nih yang paling tepat nih. Yang diminta adalah salah satu gitu ya, salah satu partai besar dari partai-partai besar. Nah, di sini yang dimaksud dengan partai besar itu adalah partai yang memiliki jumlah massa atau jumlah suara yang paling banyak di dalam pemilu gitu ya. Karena dari tahun 57 berarti pemilu yang paling dekat adalah atau yang sudah dilaksanakan sebelum tahun 1957 adalah 55 nih teman-teman, atau yang biasanya dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis gitu ya, tahun 55. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu Partai Nasional Indonesia. Itu adalah salah satu partai yang besar ya. Yang lainnya besar juga gitu ya, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah suaranya masih kalah gitu ya. Jadi kabinet kaki 4 itu nanti terdiri dari partai-partai besar gitu ya. Ada PNI, ada Masyumi, ada PNI, NU dan ada PKI gitu ya. Dan partai yang paling banyak nih teman-teman suaranya dalam pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah yang PNI teman-teman. Untuk soal nomor 12 ya. Oke, kita langsung ke nomor 13. Prasasti Batu Trengganu merupakan bukti masuknya hukum-hukum Islam di wilayah Malaysia Timur Laut dan wilayah Jawa Timur. Sebab prasasti Batu Trengganu ternyata memperlihatkan lebih banyak kata-kata Sanskerta daripada kata-kata Arab dalam proses asimilasi budaya Islam dengan budaya masyarakat setempat. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Masih ingat ya, ini adalah jenis soal kedua gitu ya, di mana kita diminta untuk melihat hubungan antara pernyataan dan juga alasannya, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman, yaitu pernyataannya ini benar, tetapi alasannya salah. Loh Pak, kenapa? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi kenapa pernyataannya salah? Karena memang prasasti Batu Trengganu ini hanya ada di Malaysia nih teman-teman, dan tidak terdapat di Jawa Timur. Sedangkan di sini kan ada kata-kata dan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa prasasti Batu Trengganu ini ada di Malaysia Timur Laut dan juga ada di wilayah Jawa Timur. Padahal prasasti Batu Trengganu itu hanya ada di Malaysia. Jadi pernyataannya salah ya. Oke, kalau untuk alasannya kenapa benar? Karena memang prasasti Trengganu ini memperlihatkan adanya proses asimilasi budaya Islam dan budaya setempat gitu ya. Adanya perpaduan yang menghasilkan
sebuah kebudayaan baru gitu ya. Jadi pernyataannya salah, alasannya benar nih teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu ya untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14. James Watt membuka era baru pada abad ke-19 untuk lalu lintas cepat dan industri besar karena menemukan mesin cetak. Sebab lahirnya revolusi industri di Inggris merupakan salah satu dampak dari penemuan James Watt. Jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Antara pernyataan dan alasannya. Oke, sudah dapat jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, teman-teman. Pernyataannya ini salah dan alasannya ini benar gitu ya. Loh, kenapa Pak kok pernyataannya salah gitu ya? Oke. Jadi kenapa pernyataannya salah? Karena memang James Watt itu menemukan mesin uap, teman-teman, bukan menemukan mesin cetak gitu ya. Jadi ini kurang tepat nih pernyataannya. Kalau untuk abadnya sudah benar ya, abad 19. Tapi mesin yang ditemukan itu bukanlah mesin cetak tapi mesin uap. Nah, kenapa alasannya benar? Karena memang penemuan mesin uap oleh James Watt ini mendorong berkembangnya revolusi industri nih teman-teman di Inggris ya. Jadi akan bermunculan mesin-mesin baru nih teman-teman yang akan menggantikan tenaga-tenaga manusia dalam khususnya industri gitu ya, industri tekstil, industri-industri yang lainnya juga gitu loh. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Pernyataan salah, alasannya benar. Untuk soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Cipto Mangunkusumo menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi terbuka untuk semua kelompok masyarakat di seluruh Indonesia tanpa membedakan kelompok etnik. Sebab sejak Kongres pertama di Batavia tahun 1908, Budi Utomo telah dikuasai oleh kelompok priai yang menginginkan kebudayaan Jawa sebagai dasar organisasi daripada Budi Utomo. Nah, menurut kalian teman-teman jawaban yang paling tepat yang mana ya soal untuk soal nomor 15? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, teman-teman. Jadi pernyataannya ini benar, alasannya benar gitu ya. Nah, keduanya juga menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, kita bahas ya. Jadi kenapa pernyataannya benar? Memang Dr. Cipto Mangunkusumo gitu ya. Beliau ini kan memiliki gelar dokter gitu ya. Nah, sedangkan pada masa kolonial salah satu pencetak dokter-dokter lokal itu adalah Stovia, sekolah kedokteran Jawa, sekolah kedokteran di Hindia Belanda gitu lah ya. Nah, mereka ini nanti membentuk kan yang namanya Budi Utomo gitu ya. Dan Dr. Cipto Mangunkusumo itu terdaftar sebagai anggotanya. Kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo itu mengemukakan pendapatnya gitu ya terkait keanggotaan daripada Budi Utomo yang dianggap terlalu sempit gitu ya, jadi hanya menerima golongan-golongan tertentu saja, yaitu golongan Jawa dan juga Madura. Nah, kemudian beliau ini nanti menginginkan bahwa Budi Utomo ini harus menjadi sebuah organisasi yang lebih terbuka gitu ya, kemudian secara demokratis bagi semua rakyat Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian beliau juga ini menganggap bahwa Budi Utomo itu harus menjadi pemimpin bagi rakyat dan jangan mencari hubungan dengan atasan, bupati, dan petinggi lainnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk alasannya kenapa benar, karena memang sejak Kongres pertama itu sudah terjadi perpecahan antara Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rajiman Widyodiningrat. Jadi Cipto Mangunkusumo ini bertindak sebagai wakil daripada golongan muda gitu ya, yang sangat progresif melawan golongan tua yang konservatif. Di sini dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat gitu teman-teman. Jadi Dr. Rajiman Widyodiningrat itu yang menginginkan bahwa dasar daripada organisasi Budi Utomo itu ya sifatnya adalah kebudayaan Jawa gitu. Karena kebudayaan Jawa berarti ya keanggotaannya juga untuk orang-orang Jawa saja gitu ya. Dan di sini ada kelompok priai gitu ya, orang-orang yang dekat dengan dekat dengan kesultanan gitu ya, dekat dengan kerajaan gitu ya. Jadi memang Budi Utomo sudah dikuasai oleh golongan-golongan priai, atau yang saya katakan tadi adalah golongan-golongan konservatif atau golongan-golongan tua gitu lah ya. Jadi sehingga nanti Budi Utomo dalam perkembangannya ditinggalkan oleh para pendirinya gitu ya. Seorang Dr. Sutomo juga nantinya akan mendirikan organisasi lain gitu ya. Berbeda, tidak lagi fokus di Budi Utomo sendiri. Seperti itu ya. Jadi soal nomor 15 ini jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Kita lanjut ke soal nomor 16.
Portugal merupakan negara Eropa pertama yang menduduki kota Malaka pada dekade pertama abad ke-16 tanpa menghadapi kendala berupa persaingan dari negara-negara Eropa yang lain. Sebab pada saat yang sama Inggris hanya tertarik untuk menguasai Kalimantan Barat dan Belanda, lebih tertarik datang ke Ambon untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, menurut kalian jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 ini yang mana, teman-teman? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C, teman-teman, gitu ya. Jadi pernyataannya ini benar, tetapi alasannya salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi kenapa kok bisa benar yang satunya salah? Pernyataannya benar karena Portugal menduduki kota wilayah Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh seorang Alfonso de Albuquerque gitu ya. Sedangkan bangsa lain itu belum, ini masih dimaksud bangsa lain sih adalah bangsa Eropa gitu ya. Mereka belum mendarat, teman-teman. Jadi ini udah benar ya bahwa Portugis datang ke Indonesia dan sudah berusaha menguasai wilayah Malaka tanpa adanya persaingan dari negara-negara Eropa yang lain. Nah, kemudian kenapa alasannya sama? Karena kan di sini disebutkan ya pada saat yang sama nih, teman-teman. Pada saat yang sama Inggris gitu ya dan juga Belanda, ini kan negara-negara Eropa yang lain ya selain Portugis itu lebih tertarik nih teman-teman untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Ambon dan Kalimantan Barat, sehingga ini kan sangat berseberangan gitu ya, atau bahkan tidak sinkron antara pernyataan dan juga alasannya. Jadi alasannya kurang tepat nih teman-teman, gitu ya. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Setelah tahun 1870, perkembangan ekonomi di Jawa dan Sumatera sangat dipengaruhi oleh perluasan usaha perkebunan dengan diterapkannya Undang-Undang Gula. Sebab pada dasawarsa ke-7 abad ke-19, banyak pengusaha swasta barat menanamkan modal mereka pada perkebunan tebu di Jawa dan perkebunan tembakau di Jawa serta Sumatera Timur. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana nih, teman-teman? Dari opsi A sampai E nih. Apakah mereka keduanya berhubungan atau tidak, atau bahkan mereka salah semuanya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17 adalah yang A, teman-teman. Pernyataannya ini benar, kemudian untuk alasannya juga benar. Kenapa? Karena memang di tahun 1870 ini ada sebuah peristiwa penting nih teman-teman, yaitu diberlakukannya politik pintu terbuka, atau mungkin istilah secara yang lebih luasnya adalah ekonomi liberal gitu ya. Di mana kemenangan golongan liberal di parlemen Belanda itu mendorong diberlakukannya politik pintu terbuka. Yang dimaksud dengan politik pintu terbuka itu adalah nanti orang-orang swasta gitu ya, bukan pemerintah Belanda, itu diperbolehkan untuk menanamkan investasinya gitu, menanam atau ikut serta berdagang di wilayah di Hindia Belanda gitu ya. Jadi nanti kan ada contohnya, misalkan seperti pemberlakuan Undang-Undang Gula, kemudian Undang-Undang Agraria dan politik pintu terbuka. Nah, kemudian untuk alasannya kenapa benar, karena memang nanti dengan diberlakukannya ekonomi liberal itu akan mengundang banyak pengusaha asing. Di sini adalah pengusaha Eropa yang lainnya untuk menanamkan modalnya di Hindia. Mohon maaf ini ada tulisan yang salah, Hindia Belanda, dan membuka banyak perkebunan baru, teman-teman. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Peninggalan budaya orang-orang Portugis di beberapa daerah di Indonesia antara lain: 1. Musik keroncong, 2. Pakaian prajurit di Keraton Jogja dan Surakarta, 3. Nama-nama keluarga di Maluku, 4. Kesenian Tanjidor di wilayah Betawi. Jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Apakah keempat-empatnya benar, atau hanya benar 3, benar 2, atau hanya benar 1 nih teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, teman-teman. Jadi opsi yang pertama ini benar dan opsi yang ketiga ini juga benar gitu ya. Nah, kenapa kok opsi yang kedua dan opsi yang keempat ini salah, teman-teman? Karena memang Portugis itu memang pernah menjajah Indonesia gitu ya, tetapi dia ini hanya terfokus wilayah kekuasaannya di wilayah Maluku nih teman-teman, tidak di wilayah Jawa gitu ya. Jadi kalau nomor 2 ini kenapa salah, kan di sini kan ada kata-kata Keraton Jogja dan Surakarta. Ini kan wilayahnya ada di Jawa Tengah gitu ya. Di wilayah atau Pulau Jawa lah ya. Ini kurang tepatnya karena Portugis pengaruhnya sangat kecil sekali di wilayah Jawa, karena memang Jawa itu bukan merupakan wilayah kekuasaan secara penuh gitu ya yang dimiliki oleh Portugis.
Nah, sedangkan untuk yang nomor 4 kesenian Tanjidor juga kurang tepat karena Betawi juga ada di wilayah Pulau Jawa. Jadi yang paling tepat adalah musik keroncong dan juga nama-nama keluarga di Maluku. Seperti itu ya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 19. Program Benteng adalah salah satu program ekonomi di bawah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Program Benteng berupaya untuk mendorong berkembangnya pengusaha kecil. Program ini direncanakan dengan cara apa, teman-teman? 1. Mewajibkan perusahaan asing untuk melatih tenaga-tenaga Indonesia. 2. Mendirikan perusahaan negara. 3. Memberikan kredit bagi pengusaha nasional. 4. Memberikan perlindungan hukum yang jelas. Menurut kalian jawaban yang paling tepat mana, teman-teman? Untuk opsi 1 sampai 4. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 ini adalah yang E, teman-teman, gitu ya. Jadi semua opsinya ini benar, teman-teman. Loh, kenapa Pak kok opsinya semuanya ini benar, gitu ya. Jadi di sini kita harus paham terlebih dahulu tujuan daripada program Benteng nih, teman-teman, dan alasan kenapa program Benteng ini diberlakukan, gitu ya. Jadi program Benteng ini digagas oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, teman-teman. Dia berpendapat bahwa perlu adanya perubahan struktur ekonomi Indonesia dan menumbuhkan partisipasi pengusaha-pengusaha pribumi dan mendirikan perusahaan negara, teman-teman. Jadi intinya itu mereka ini berusaha untuk sedikit demi sedikit itu mengurangi mengurangi pengaruh daripada pengusaha-pengusaha asing, gitu ya, atau modal-modal asing, khususnya orang-orang Belanda pada waktu itu, agar mereka ini benar-benar bisa berdikari, teman-teman. Secara ekonomi ya, jadi sedikit demi sedikit itu menumbuhkan partisipasi daripada pengusaha-pengusaha lokal. Nah, di sini kalau dilihat daripada dari opsi 1 sampai opsi 4 ini kan menunjukkan bahwa ini adalah kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pengusaha-pengusaha asal Indonesia nih, teman-teman. Misalkan seperti perusahaan-perusahaan asing, gitu ya, harus memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga Indonesia, ya kan? Harapannya nanti tenaga Indonesia lebih terampil dan nanti bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang jauh lebih besar lagi, contohnya menjadi para pengusaha, gitu ya. Kemudian mendorong perusahaan negara, ini kan sesuai, gitu ya, mendirikan perusahaan negara. Kemudian yang ketiga, memberikan kredit bagi pengusaha nasional. Nah, ini juga kan istilahnya ada kebijakan yang pro terhadap pengusaha lokal atau pengusaha asal Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah memberikan perlindungan hukum yang jelas, ini juga ya. Jadi para pengusaha itu agar dia ini lebih aman dan juga bisa lebih mengembangkan perusahaannya dia, maka pemerintah sebagai sebuah sebuah pemerintahan yang berwenang di wilayah Indonesia harus memberikan perlindungan, teman-teman. Perlindungannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukum yang jelas, gitu ya. Jadi untuk soal nomor 19 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Usaha Uni Soviet dalam menyaingi containment policy Amerika Serikat adalah dengan 1. Pembentukan Warsaw Plan, 2. Pembentukan Molotov Plan, 3. Membentuk Stalin Doctrine, 4. Pembentukan Fakta Warsawan. Menurut kalian jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C, teman-teman. Jadi opsi yang dari yang nomor 2 dan nomor 4 yang benar. Kenapa? Jadi kita harus paham terlebih dahulu ya, yang dimaksud dengan containment policy ini apa. Jadi containment policy ini adalah sebuah kebijakan yang memang dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya adalah untuk menyaingi Uni Soviet. Nah, menyaingi usaha Uni Soviet dalam bentuk apa? Dalam bentuk menyebarkan pengaruh komunismenya, gitu ya. Karena Uni Soviet dan Amerika ini kan sedang terlibat dalam perang dingin, gitu ya. Perang memperluas pengaruh mereka terhadap negara-negara yang lain. Nah, Uni Soviet ini kan komunis, gitu ya. Nah, sedangkan Amerika Serikat adalah liberal, gitu ya. Lebih demokratis juga, gitu. Sehingga upaya containment policy ini untuk membendung, gitu ya, membendung upaya Uni Soviet dalam menyebarkan paham komunisnya. Nah, di sini ada contohnya adalah pembentukan Molotov Plan untuk menata kembali ekonomi Eropa Timur, pembentukan Fakta Warsawa, gitu ya. Kemudian juga pembentukan Badan Kerjasama Ekonomi Komintern Ekonomik, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman, yaitu opsi 2 dan opsi 4 benar. Seperti itu ya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya.
Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini, teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar, atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.